Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar ASN atau aparatur sipil negara. Dalam kesempatan kali teman-teman, kita akan berbagi informasi terbaru ya terkait dengan edaran terbaru ya, atau SE atau surat edaran dari BKN, Badan Kepegawaian Negara teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada kabar baik ya untuk PNS maupun P3K. Nah, ini tentunya yang ditunggu-tunggu ya. Yang mana kalau teman-teman PNS ya, itu mungkin sudah pernah mengajukan terus gagal lagi ya, mungkin ada revisi, mungkin sudah sampai nunggu lama ya. Ternyata belum dapat-dapat. Nah, di sini ternyata ada kabar terbarunya ya. Ini lebih dipermudah lagi ya dari BKN. Ini tentang ini teman-teman ya. Jadi Badan Kepegawaian Negara di sini memberikan surat edaran ini nomor 13 tahun 2024. Nah, ini tentunya bagi rekan-rekan yang mungkin sudah lama ya, sudah melakukan pengajuan ya, tetapi mungkin prosesnya lama dan mungkin sampai saya yakin bahkan mungkin belum dapat. Nah, ini BKN memberikan kemudahan ya. Jadi BKN memberikan kemudahan, nanti teman-teman bisa download secara online dan bisa dicetak secara mandiri ya. Jadi ada virtualnya. Nanti kita akan bahas teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat edaran ini dikeluarkan ya. Nah, ini tanggal 7 November 2024. Nanti kita akan lihat bersama ada informasi apa sih terkait dengan surat edaran dari BKN untuk ASN ya, untuk PNS maupun P3K. Untuk itu teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk edaran terbaru dari BKN. Tentunya ada kabar baik untuk PNS ya, pegawai negeri sipil maupun P3K. Ini tentunya yang ditunggu-tunggu. Nah, mungkin ini baru diluncurkan ya. Nah, mungkin masih nanti kalau misalkan terdapat bug atau mungkin trouble ya, teman-teman bisa dimaklumi dan bisa dicoba secara berkala. Oke, yang pertama teman-teman, di sini Badan Kepegawaian Negara ya atau BKN di sini mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2024 tentang kartu istri ya atau kartu suami aparatur sipil negara virtual ya atau online teman-teman ya. Ini tentunya bagi rekan-rekan PNS ya. Kemarin tentunya ada yang disebut dengan karsu ya, kartu suami atau karis ya atau kartu istri. Nah, mungkin yang masih ingat ya, jadi setiap pegawai negeri sipil ya, ini atau PNS itu misalkan yang menjadi PNS adalah seorang laki-laki misalkan ya, maka nanti dia harus punya kartu istri ya, disebut dengan karis. Atau mungkin yang menjadi PNS adalah seorang istrinya ya, berarti dia nanti memiliki karsu ya atau kartu istri, kartu suami. Nah ini mungkin teman-teman ada yang sudah lama sekali ya mengajukan karis ataupun karsu ya. Ini mungkin tidak muncul-muncul. Nah, di sini dengan adanya edaran ini, nah ternyata sekarang lebih dimudah lagi ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ingat ya, ini contohnya nanti dari karis atau karsu ya. Jadi ini contoh kartu istri atau kartu suami. Jadi teman-teman nanti siapa yang menjadi ASN ya, baik PNS ataupun P3K, nanti tentunya bisa mendapatkan kartu suami ataupun kartu istri secara virtual ya, jadi lebih mudah juga secara online dan tentunya ini bisa disimpan, nanti barcode-nya bisa di-scan. Nah, mungkin teman-teman kemarin pernah ingat ya, ada namanya kartu ASN virtual ya. Ini penggantinya kartu pegawai teman-teman ya. Kalau teman-teman ingat ya, di dalam PNS atau ASN itu ada kartu pegawai. Nah, dengan diluncurkannya kartu ASN virtual, nah ini tentunya teman-teman sudah tidak perlu repot lagi ya untuk membuat kartu pegawai atau karbek. Ini sudah ada kartu virtual ASN. Nah, ini nanti kita akan bahas untuk kartu suami atau kartu istri ya, atau mungkin teman-teman bisa disebut sebagai karis atau bisa disebut sebagai karsu ya, nanti kita akan bahas di ini. Nah, sebelum kita membahas, kita cek dulu teman-teman ya. Jadi untuk edarannya, nah ini di sini nanti ada beberapa syarat dan ketentuan ya. Jadi sebelum Bapak Ibu itu mencetak
kartu isi ataupun kartu suami ASN virtual. Nah, di sini nanti kita akan lihat dari edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 tahun 2024 ini tentang KARIS atau karsu bagi aparatur sipil negara virtual. Nah, kita lihat teman-teman di sini latar belakangnya ya. Jadi berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 123.1 sekian tahun 2019 tentang pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara perlu untuk menerbitkan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang penetapan kartu istri atau kartu suami ASN virtual. Nah, maksud dan tujuannya teman-teman, maksud ditetapkannya surat edaran ini adalah sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara dalam memperoleh kartu istri atau kartu suami virtual. Nah, tujuannya ditetapkan surat edaran ini adalah untuk memberikan kejelasan bagi instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara dalam hal kartu istri atau kartu suami ASN virtual, persyaratan dan prosedur penetapan kartu istri atau kartu suami ASN virtual. Untuk dasar hukum kita next aja teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek untuk dasar hukumnya. Terus isi suratnya yang pertama adalah kartu isi atau kartu suami ASN virtual, pengertian dan fungsinya. Kartu isi atau suami ASN virtual yang selanjutnya disingkat dengan KARIS atau kartu ASN virtual merupakan identitas bagi istri atau suami pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ya, dalam format virtual atau digital yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi ASN. KARIS atau kartu virtual ini berfungsi sebagai kelengkapan administrasi dan atau untuk mendapatkan layanan kepegawaian. Nah, masa berlakunya adalah KARIS atau kartu virtual berlaku selama pemegang kartu berstatus menjadi istri atau suami dari ASN. Nah, ini jenisnya. Untuk PNS teman-teman di sini ada kartu istri warnanya ungu gradasi biru, kartu suami warna ungu gradasi biru. Ya, ini untuk yang PNS. Sedangkan P3K untuk kartu istrinya warna merah muda gradasi biru muda, kartu suaminya warna ungu gradasi merah tua. Nah, bentuknya teman-teman bisa menggunakan potret atau landscape ya, dapat dicetak menjadi kartu fisik untuk kelengkapan administrasi kepegawaian. Nanti kita akan kasih contohnya. Terus untuk formatnya ya, dari KARIS atau kursi ini ada nomor seri ya, yang terdiri dari huruf A, titik A untuk KARIS virtual dan A untuk B untuk karsu virtual diikuti dengan 7 digit angka sesuai dengan nomor urut pengajuan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian instansi. Nomor seri ya P3K virtual yang terdiri dari huruf BA untuk KARIS virtual dan B untuk karsu virtual. Diikuti dengan 7 digit angka sesuai dengan nomor urutan pengajuan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian instansi. Ada juga nama istri atau suami ASN, nama ASN, nomor induk pegawai ASN, ada foto dan ada QR code berisi informasi nama ASN, nomor induk ASN, instansi kerja, status kepegawaian, nama istri atau suami, tanggal perkawinan ya, nomor seri KARIS atau kartu virtual, tanggal penerbitan KARIS atau kartu virtual. Nah, berikutnya di poin 6, persyaratan dan prosedur untuk penetapan KARIS atau kartu ASN virtual berstatus istri atau suami PNS atau P3K. ASN mengajukan ya KARIS atau kartu virtual melalui sistem informasi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara dengan melakukan peremajaan data riwayat keluarga dengan melampirkan dokumen sebagai berikut. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa ini ya, bisa melakukan update data dulu ya. Jadi di riwayat keluarga dengan melampirkan dokumen sebagai berikut. Ini untuk proses pengajuannya ya, ada laporan perkawinan, akta nikah, foto istri suami atau ASN berlatar belakang transparan. Apabila ASN bercerai dan menikah lagi, melampirkan dokumen sebagai berikut: laporan perkawinan, akta nikah, akta cerai bagi ASN yang bercerai, foto istri atau suami ASN berlatar belakang transparan. Apabila istri atau suami ASN meninggal dunia dan ASN tersebut menikah lagi, melampirkan dokumen sebagai berikut ya: laporan perkawinan, akta nikah, laporan kematian ya atau suami yang meninggal dunia, foto istri berlatar belakang transparan. Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian instansi melakukan verifikasi dan menyetujui pengajuan KARIS atau kartu ASN virtual tersebut melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur ASN. Nah, untuk cara memperolehnya nanti kita akan bahas di sini teman-teman ya. Jadi untuk memperolehnya bagaimana sih Pak? Nanti kita akan bahas bagaimana sih cara mencetak KARIS atau kartu virtual. Nah, di sini dijelaskan KARIS atau kartu visual ini dapat diakses dan diunduh oleh pegawai ASN yang bersangkutan melalui sistem informasi yang dikelola Badan Kepegawaian Negara.
Terus ada ketentuan lain mengenai karis atau kartu virtual. Ini bagi PNS yang diberhentikan, P3K yang diberikan atau telah berakhir masa perjanjian kerjanya, ASN yang bercerai, meninggal dunia, maka dinyatakan tidak berlaku. Bagi ASN yang memiliki kartu istri atau kartu suami sebelum surat edaran ini, maka akan diterbitkan karis atau kartu virtual pada bulan November 2024. Jadi ingat ya. Jadi mungkin seperti yang kita jelaskan tadi ya di awal. Nah, mungkin yang masih punya seperti ini kartu pegawai yang lama ini ya. Nah, kartu pegawai yang lama ini ya bagi yang memiliki ya kartu atau karis sebelum surat edaran ini kan dikeluarkan di bulan November 2024 ini ya, maka akan diterbitkan karis atau kartu virtual pada bulan November 2024. Nah, sejak berlakunya surat edaran ini, pimpinan instansi tidak perlu mengusulkan kartu istri atau kartu suami, karis atau karsu kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya karis atau karsu ya, nanti akan bisa melakukan pengajuan ya atau mendownload di My ASN. Terus bagi yang sudah memiliki ya sebelum saat edaran ini, maka nanti akan diterbitkan untuk karis atau kartunya virtual pada bulan November 2024. Ini ya. Saat ini berlaku mulai tanggal ditetapkan ya untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagai mesti. Dan ini diterbitkan pada 7 November 2024. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih cara mencetak ya. Kita akan membahas bagaimana cara mencetak atau mengunduh kartu suami atau kartu istri ASN di My ASN BKN. Oke, yang pertama seperti biasa teman-teman bisa masuk aja di linknya ini ya, myasn.bkn.go.id. Nanti berikutnya ya teman-teman silahkan pilih klik login ya. Setelah login di sini teman-teman bisa masukkan username dan password. Berikutnya adalah silahkan sign in. Nah, setelah sign in teman-teman di sini ada beberapa menu ya. Teman-teman bisa masuk di bagian sini ya, layanan ASN. Nah, di layanan ASN teman-teman nanti di sini ada kartu karis atau kartu virtual ya. Nanti kalau mungkin teman-teman seperti yang dijelaskan tadi ya, mungkin nanti kalau belum ada teman-teman bisa melakukan pengajuan ya di melakukan update data ya di bagian biodata keluarga gitu ya. Nah, teman-teman pilih di sini ya karis atau kartu virtual. Nah, silakan dipilih saja. Nanti kalau muncul seperti ini ya, nah, teman-teman bisa dicek lagi nanti atau berkala, atau mungkin teman-teman bisa melakukan update data dulu. Terus berikutnya teman-teman, nah kalau sudah berhasil ya, nanti misalkan tadi sudah berhasil ya di layanan ASN, nanti akan muncul data seperti ini ya, akan muncul data seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman bisa melakukan download ya kalau fotonya sudah sesuai ya. Ini hanya contoh saja teman-teman ya, hanya contoh. Ini kalau sudah sesuai ya bisa di print atau bisa diubah fotonya jika fotonya belum selesai. Nanti teman-teman bisa memilih ya mode potret atau mode landscape ya di sini. Nah, di sini ada ketentuan untuk perubahan foto ya. Untuk foto yang diupload, yang pertama gunakan foto potret dengan background transparan dan pose badan sedikit condong ke bagian kanan. Pastikan pencahayaan dan kualitas foto baik, gambar tidak blur. Gunakan resolusi 450 x 575 pixel. Untuk foto yang diupload, gunakan format PNG ya. Ingat ya. Jadi formatnya adalah PNG dengan ukuran maksimal adalah 2 MB. Nah, nanti kalau sudah, teman-teman bisa klik ubah foto. Berikutnya nanti silahkan dimasukkan fotonya ya, dipilih. Nanti akan muncul foto yang dipilih. Ingat ya, ini hanya contoh. Oke ya. Nah, kalau sudah masuk teman-teman seperti biasa ya, ini nanti ada teman-teman silahkan pilih ini ya, gunakan foto ini ya. Setelah digunakan foto ini, teman-teman nanti ada konfirmasi apakah foto yang dipakai sudah sesuai atau belum. Jika sudah, teman-teman bisa pilih iya. Nah, berikutnya kalau sudah, ini update foto berhasil ya. Kalau sudah berhasil, maka nanti akan muncul sebuah kartu seperti ini. Nah, nanti teman-teman seperti tadi ya, bisa mendownload ya, bisa ngeprint, bisa mengubah foto lagi jika misalkan ada foto yang belum sesuai. Nanti di sini ada dua pilihan ya, bisa pilih potret ya, ini seperti ini adalah potret, atau teman-teman bisa pilih landscape ya. Nah, pilih landscape ini juga bisa ya, nanti bentuknya landscape. Itu teman-teman ya cara mendownload atau mengunduh untuk kartu virtual ASN. Kartu suami atau istri ASN. Itu ya. Terus ini contohnya, ini untuk yang PNS ya. Ini untuk yang mode potret ya. Ini untuk yang PNS seperti yang sudah kita jelaskan tadi untuk latar belakang. Terus ini untuk yang P3K ya.
Ini untuk yang mode potret, jadi yang mode berdiri. Terus ini adalah yang PNS ya, dengan mode landscape. Ini untuk P3K dengan mode landscape. Jadi teman-teman bisa disesuaikan ya, mau pakai yang pose potret atau bisa menggunakan mode yang landscape. Itu teman-teman ya, mungkin informasi yang dapat saya sampaikan ya mengenai surat edaran dari BKN terkait dengan kartu suami atau kartu istri ya bagi PNS. Nah, dan semoga informasi ini bermanfaat, teman-teman bisa segera melakukan cetak kartunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.